kesehatan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Tidak semua daun yang sering kita lihat di taman dalam kondisi utuh. Sebagian ada yang sobek, sebagian ada yang patah, atau mungkin sebagian malah ada yang justru termakan oleh serangga. Namun daun-daun itu masih punya hak untuk bertahan hidup, dan uniknya sinar matahari pun juga akan tetap menyinarinya, dan uniknya air hujan pun juga akan tetap berikan dia sebuah kesegaran melalui air yang dia teteskan. Kita sering melihat bahwa sebagian di sekitar kita ada orang-orang yang harus menjalani hidup dalam kondisi kekurangan, harus hidup dalam kondisi keterbatasan. Namun mereka masih punya hak untuk hidup. Dan marilah untuk menjadi matahari, dan marilah untuk menjadi tetesan air hujan, dengan memberikan mereka ruang untuk terus bertahan hidup, menjadi bagian dari sahabat, menjadi bagian dari orang-orang yang terus mendampingi kehidupan mereka. Itu pula yang dialami oleh seorang Bapak Sutriyono. Beliau adalah seorang aktivis di Rumah Singgah Pejuang Hati. Saat beliau mendapati buah hatinya mengalami kelainan fungsi hati, maka beliau pun terus saja mendampingi proses pengobatan sang buah hati hingga kemudian sekarang berangsur-angsur mulai sembuh. Dan uniknya lagi dan sangat mengagumkannya lagi, ternyata beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau terus mendampingi siapapun, pasien, teman-teman, sahabat yang mengalami kelainan fungsi hati seperti yang dialami oleh buah hatinya. Sehingga sekarang beliau terus aktif beraktivitas di Yayasan Rumah Satu Hati, tempat beliau berkarya mendampingi para pejuang hati. Di sini Talk Series edisi yang ke-16 ini beliau akan bercerita tentang kelainan fungsi hati. Beliau juga akan bercerita tentang perjuangan beliau dan teman-teman dalam merintis Yayasan Rumah Satu Hati. Dan tentunya harapan beliau agar para pasien, terutama di rumah singgah, dapat menjadi lebih terperhatikan, dapat menjadi lebih cepat untuk bisa sembuh ke depannya. Semoga cerita ini bermanfaat, dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan berikan komen, like, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Easy Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini teman-teman kita bertemu bersua dengan Bapak Sutriyono. Semoga sehat ya Pak Tri ya. Sehat Pak Agus, alhamdulillah. Ini adalah pertemuan yang mungkin keberapa kalinya akhirnya bisa juga kesampaian. Hari ini kita mungkin lebih tepatnya mengenal tentang Yayasan Rumah Satu Hati. Sebagaimana yang Pak Agus ketahui atau saya ketahui, yayasan ini peduli dengan anak-anak terutama yang mengalami gangguan fungsi hati. Mungkin langsung ke Pak Tri, boleh berkenalan dulu Pak Tri, nanti baru langsung ke obrolan tentang Yayasan Rumah Satu Hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutriyono, biasa dipanggil Pak Tri. Jadi keseharian saya mulai 2015 itu kebetulan memang aktif mendampingi anak-anak yang mengalami gangguan hati berat, Pak Gus. Saya salah satu pengurus di Yayasan Rumah Satu Hati, Pak Gus. Seperti itu. Mungkin perkenalan singkat aja Pak Gus ya. Oh iya. Iya. Salah satu pengurus. Mungkin
Pak Tri yang memperkenalkan ke teman-teman ini Yayasan Rumah Satu Hati itu seperti apa, kemudian aktivitasnya bagaimana. Boleh Pak Tri, silakan. Oh ya, baik. Jadi Yayasan Rumah Satu Hati ini memang didirikan khusus untuk menaungi anak-anak yang mengalami gangguan fungsi hati berat, sehingga nanti keberadaannya bisa dapat membantu meringankan mereka, para penyintasnya. Lalu kalau kegiatan utamanya sih lebih kepada sosialisasi dan edukasi, Pak Agus. Tapi di situ faktanya memang kita tidak bisa lepas untuk melakukan pendampingan kepada para penyintasnya. Jadi ada sosialisasi, edukasi, dan pendampingan. Nah, selama berjalan ini memang bedanya mungkin kalau kami itu memang khusus sih Pak, khusus untuk anak-anak yang mengalami gangguan hati berat tersebut. Untuk sementara khususnya seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ke depan apakah bisa diluaskan lagi itu melihat ke depannya nanti seperti apa. Kalau untuk saat ini khusus untuk anak-anak gangguan hati kronis lah di seluruh Indonesia. Tentunya kami di situ pun nggak berjalan sendiri, melibatkan banyak pihak. Sukarelawan kita juga banyak di daerah, karena sosialisasi itu nggak mungkin kita bisa optimalkan kalau hanya mengandalkan 1-2 orang seperti kami misalkan yang ada di Jakarta. Itu nggak mungkin, akan sulit. Makanya sebisa mungkin kami melibatkan banyak pihak, termasuk komunitas-komunitas lain Pak yang ada di seluruh Indonesia. Kita perkenalkan dulu kasusnya seperti apa, fenomenanya seperti apa, sehingga nantinya mereka, kami berharap mereka juga mensosialisasikan itu lagi ke masyarakat luas. Karena penting sekali peranan sosialisasi tadi itu, Pak. Oh iya. Lalu edukasi itu lebih besar ditujukan ke para keluarga penyintasnya, Pak. Supaya apa ya? Karena kalau ngomongin gangguan hati kronis sudah pasti membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pengorbanan. Kalau mohon maaf kalau itu layak disebut pengorbanan, mau nggak mau kehadiran kami itu salah satunya bagaimana membantu menyiapkan mental para keluarga tersebut, Pak Agus, melalui edukasi tadi itu. Jadi kesiapan mental itu jauh lebih penting daripada hal-hal penting lainnya dalam hal ini. Saya ambil contoh misalkan ada satu keluarga penyintas yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki kemampuan finansial yang cukup baik, tapi kalau mentalnya nggak siap, nggak bakalan optimal mereka mengobati anak-anak mereka itu. Jadi bisa dibayangkanlah peranan kesiapan mental itu cukup penting dalam hal ini. Nah, itu salah satunya dari edukasi yang kita lakukan selama ini, Pak. Mungkin gambarannya seperti itu sih, Pak Gus. Selain sosialisasi edukasi, ada pendampingan. Pendampingan itu sifatnya itu di sini yang kita bangun adalah mengupayakan gotong royong, Pak Gus ya. Gotong royong mengupayakan bersama-sama supaya si anak-anak ini lebih mudah dalam melakukan perjalanannya tadi itu. Ya. Itu saja Pak tadi. Ya, kalau gambaran sekilasnya dari yayasan sendiri seperti itulah Pak Gus kurang. Oh, baik. Sekarang mungkin tentang gangguan fungsi hati, Pak tadi mungkin boleh dijelaskan bagaimana kita mengenali gejala awal dan kemudian seperti apa gangguan itu bisa berpengaruh terhadap terutama proses pertumbuhan tumbuh kembang pasien terutama, dan bagaimana perawatannya.
Ya, jadi sebelumnya supaya nanti teman-teman yang melihat diskusi ini supaya tidak supaya paham dulu. Jadi kebetulan Pak Agus, saya ini sebenarnya salah satu orang tua yang memiliki anak mengalami gangguan hati kronis tadi itu, Pak Agus. Yeah. Jadi dari situlah beranjak dari situ saya ingin mencoba menjelaskan tentang gangguan hati itu sendiri. Jadi hanya sebatas awam saya sebagai orang tua yang selama ini memang kebetulan secara pribadi juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus itu, ditambah memang sehari-harinya saya mendampingi anak-anak yang lain. Jadi gini, salah satu dari sosialisasi yang kita sampaikan ke masyarakat luas itu adalah bagaimana mengenal secara dini anak atau bayi yang memang berindikasi mengalami gangguan hati kronis, Pak Agus. Misalkan seperti ini, kalau dulu banyak sekali orang tua, baik tenaga medis, ketika melihat bayi baru lahir kuning, matanya kuning, terus BAB-nya dempul, kayak gitu, rata-rata masih menganggap biasa. Nah, artinya di sini karena fenomenanya seperti itu, maka yang terjadi saat itu banyak sekali para orang tua yang akhirnya terlambat membawa anak-anak mereka datang berobat ke rumah sakit supaya cepat mendapatkan penanganan yang serius. Itu akhirnya terlambat karena informasi mereka yang tidak tepat seperti itu. Maka kehadiran kami salah satunya adalah menyuarakan ini ke tengah masyarakat dulu supaya masyarakat juga paham gitu, Pak Gus. Ketika masyarakat paham, harapan kami nanti si masyarakat itu akan mudah komunikasi dengan tenaga medis yang dijumpainya, misalkan kayak gitu. Misalkan ketika anaknya baru lahir terus mengalami kok ada gejala kuning di matanya, di kulitnya, terus BAB-nya dempul, urinya keruh, seperti itu memang indikasinya mengarah ke gangguan hati serius. Ketika masyarakat sudah paham, sehingga siapa tahu ketemu dokternya yang memang mungkin tidak serta-merta ketika menjumpai itu mengarah ke sana, kan karena kasusnya langka, Pak Gus. Tapi mudah-mudahan ketika masyarakatnya aktif atau bahkan proaktif dengan tenaga kesehatan yang dijumpai, mudah-mudahan setidaknya bisa mengingatkan para tenaga kesehatan yang mungkin lupa atau tidak memperkirakan kalau sampai sejauh itu, seperti itu sehingga si bayi yang mengalami ini tidak terlambat lagi dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Lalu soal bagaimana orang tua supaya cepat membawa anak-anaknya itu, tentunya ya kami mensosialisasikan ini tidak hanya mengandalkan datang langsung, bertemu langsung, tapi selama ini memang fasilitas-fasilitas seperti yang sekarang media sosial itu memang kita manfaatkan sekali, kita gencar juga lewat media sosial kami yang ada, Pak Agus. Harapannya seperti itu, Pak Agus, supaya masyarakatnya paham dulu. Paham dulu, oh ya. Iya. Baik, kira-kira kalau boleh dijelaskan secara ringkas, sederhana, kira-kira gangguan fungsi hati itu seperti apa, Pak Tri? Kondisi anaknya, kemudian bagaimana mereka akhirnya bisa sembuh, terutama apa yang harus mereka lakukan, seperti itu? Ya, pertama dari ciri klinis awal tadi itu, Pak Gus, yang saya sebut ada terlihat muncul kuning di warna bola matanya, lalu BAB-nya dempul, urinya kuning pekat. Itu nanti jika ciri klinis itu sudah terlihat, nanti tenaga medis akan melakukan pemeriksaan dari mulai cek lab darah, USG, semuanya lah, semua pencitraan semua dilakukan untuk mencari diagnosa tegaknya. Kenapa? Karena belum tentu anak yang kuning terus BAB dempul juga pasti mengalami mengarah ke gangguan hati serius, belum tentu juga. Tapi rata-rata jika sudah seperti itu, rata-rata
menujunya pasti ke gangguan hati serius. Jadi pemeriksaan yang dilakukan itu harus benar-benar cepat dan ketat. Tentunya tenaga medis juga yang mumpuni, sarana dan prasarananya harus mendukung. Nah, sayangnya di Indonesia itu untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung itu harus datang ke Jakarta, Pak Agus. Jadi masih tersentral di ibu kota. Mau nggak mau, jika ada keluarga yang mengalami itu, mau nggak mau ya siap anaknya dirujuk ke Jakarta. Lalu bagaimana tahapan-tahapan di Jakarta nanti? Walaupun nanti sudah diperiksa, misalkan sudah dilakukan pemeriksaan di daerah, ketika sampai di ibu kota, di Jakarta tetap akan dilakukan pemeriksaan ulang, karena sekali lagi untuk sebuah diagnosa tegak itu sangat penting sekali. Itu nanti yang menentukan bagaimana langkah-langkah para tenaga kesehatan di sini melakukan tindakan. Ketika diagnosa tegak sudah muncul, saya ambil contoh misalkan salah satu aja Pak ya, misalkan atresia biliar. Walaupun gangguan hati kronis itu banyak Pak Gus. Tidak hanya atresia biliar, tapi yang paling besar memang atresia biliar. Nah, ketika dokter sudah menyimpulkan bahwa ini atresia biliar, maka akan dilihat sampai sejauh mana tingkat kerusakan hatinya. Rata-rata kalau atresia biliar sudah pasti, jika terlambat membawa, sudah pasti itu menujunya ke transplantasi hati, Pak Gus. Sebenarnya kan ada dua tahapan, Pak Gus. Ada yang namanya operasi kasa itu. Namun operasi kasa itu bisa dilakukan ketika anak masih berusia di bawah 3 bulan. Makanya, kembali lagi ke awal tadi, begitu pentingnya sosialisasi yang harus kita lakukan sehingga masyarakat paham dulu dari awal, supaya masyarakat bisa bertindak cepat dan tepat dan tidak terlambat. Sampai hari ini, alhamdulillah, kemajuannya sudah terlihat sih Pak Agus. Banyak masyarakat yang begitu melihat bayinya baru lahir memiliki ciri-ciri seperti itu langsung cepat gerak. Karena pahamnya mereka, jadi dokter-dokter yang menangani di daerah pun akhirnya komunikasinya kan bisa bagus tuh bagus. Jadi keinget, oh ya bisa saja ini atresia biliar, seperti itu langsung mereka nggak terlambat merujuk akhirnya. Nah itu sekarang sudah banyak, jadi banyak juga anak-anak itu yang menjalani kasai. Namun kasai juga tidak menjamin angka keberhasilannya. Tetap suatu saat nanti si anak itu akan membutuhkan transplantasi hati Pak Agus. Bagaimana kalau yang sudah terlambat? Ya pasti langsung ke transplantasi hati tahapannya. Seperti itu, Pak Gus. Oh, baik. Tentang di rumah singgah ya mungkin Pak, tadi lebih tepatnya itu kan banyak pasien yang juga berasal dari luar daerah. Nah, boleh diceritakan bagaimana keseharian selama di rumah singgah? Apa saja kebutuhan mereka terutama untuk pasien seperti susu atau mungkin yang lain? Ya, jadi Yayasan Rumah Satu Hati kebetulan memiliki rumah singgah yang memang khusus untuk anak-anak itu, karena kita ketahui bersama bahwa mereka banyak sekali yang asalnya dari penjuru seluruh Indonesia ya Pak Gus ya. Yeah. Artinya ketika dan pengobatannya tersentral di Jakarta, mau nggak mau mereka walaupun dari daerah manapun harus datang ke Jakarta. Salah satu yang pasti akan dipikirkan oleh para keluarga tersebut pasti akan salah satunya adalah tempat tinggal. Nah, maka dari itu ketika saat itu saya bersama teman-teman ya berarti peranan rumah singgah ini sangat penting sehingga kita adakan. Nah, kalau untuk bagaimana mereka kesehariannya di rumah singgah itu sama seperti rumah mereka juga. Kita menghimbaunya anggap ini rumah kalian sendiri di daerah seperti itu. Jadi harus dijaga, dirawat bersama-sama. Dan di sini semuanya free bagus. Termasuk makan mereka, kita sediakan bahan-bahannya, kita siapkan kebutuhannya. Untuk masak, mereka masak bareng-bareng, dimakan bareng-bareng seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman yang dirawat ya dibungkus, apa yang kita masak hari itu dibungkus dikirim ke rumah sakit kalau yang sedang merawat inap. Lalu bantuan-bantuan lainnya
Misalkan kayak susu khusus, perlengkapan balita itu bagus, sebenarnya luar biasa itu kebutuhan yang justru lebih besar daripada biaya operasional rumah singgah Pak Agus. Susu mereka kan susu khusus, itu pun kita berikan. Kalau seperti susu, perlengkapan balita, bantuan untuk laboratorium di swasta, itu memang kami tidak hanya untuk yang tinggal di rumah singgah Pak Agus. Jadi juga untuk yang bahkan banyak juga yang tidak bisa tinggal di rumah singgah atau di luar rumah singgah, memang rumahnya atau wilayah Jabodetabek. Itu juga kami juga memberikan bantuan yang sama, bedanya yang di rumah singgah bisa tinggal di rumah singgah, yang di luar ya tetap mendapatkan bantuan yang sama seperti yang ada di dalam rumah singgah. Sampai pendampingan menjelang operasi sampai pasca operasi pun masih kita lakukan pendampingan sama. Sampai yang sudah post transplant misalkan Pak Agus. Karena mereka ini kan pengobatannya seumur hidup Pak Agus. Walaupun sudah berhasil transplant, anak-anak ini bukan berarti selesai pengobatannya. Jadi seumur hidupnya ya mau nggak mau karena masih tersentral di Jakarta pelayanannya, maka dalam jangka waktu tertentu anak-anak post transplant itu pun harus datang ke Jakarta melakukan check up rutinan seperti itu. Nah itu juga rumah singgah kita menyediakan kamar untuk transit mereka. Jadi statusnya transit karena waktu di Jakarta paling hanya beberapa hari seperti itu. Jadi ada kamar untuk tinggal dan kamar untuk transit kalau rumah singgah. Seperti itu sih paling bagus kalau rumah singgah. Ya. Itu kan tadi kebutuhannya sangat luar biasa ya Pak Tri. Nah kira-kira bagaimana ya dalam hal ini rumah singgah berupaya untuk memenuhi, maksud saya seperti apa bentuk dukungan mungkin dari lingkungan atau mungkin katakanlah dari pemerintah korporasi barangkali, atau mungkin artinya sejauh mana orang-orang di sekitar rumah singgah juga peduli terhadap keberadaan pasien-pasien ini, sehingga mereka apakah biasanya dengan berkunjung atau mungkin memberikan bantuan yang lain seperti itu. Sejauh mana perhatian baik pemerintah, korporasi atau mungkin komunitas di sekitar rumah singgah Pak Tri? Ya, kebutuhannya memang sangat besar bagus. Jadi tapi kami selama ini bersyukur alhamdulillah ya, banyak sekali para pihak yang mendukung kami. Tanpa dukungan mereka kami nggak akan bisa seperti inilah ya, menyalurkan bantuan sampai sejauh ini. Dukungan itu datangnya dari banyak pihak sih bagus. Kami menyebutnya sih sobat satu hati itu kalau di umum pengertiannya ya donatur lah, para donatur bagus. Dari mulai perorangan, ada yang atas nama perusahaan seperti itu. Jujur kalau dari lembaga resmi pemerintah sih sejauh yang saya ingat sih belum pernah bagus. Belum pernah. Tapi apapun itu, siapapun itu dengan niatan baik, selama ini ya kami menerimanya. Karena memang kami masih sangat bergantung dengan kebaikan publik luas, Pak Agus. Tapi bersyukur alhamdulillah selama ini masih, walaupun dengan keterbatasan, masih bisa kita bagikan ke mereka yang membutuhkan, khususnya pejuang hati. Kalau misalkan ditanya sampai seberapa besar kebutuhannya, kalau misalkan saya ambil untuk susunya aja nih Pak Agus, susu khususnya anak-anak ini, itu kalau per 1 bulan untuk saat ini bisa mencapai angka 50 juta Pak Agus. 40 sampai 50 juta. Per anak tuh. Bukan, secara keseluruhan. Setiap bulannya Pak Agus. Iya. Itu belum kebutuhan lain-lain anak-anak ya, misalkan perlengkapan lainnya, terus misalkan pas bantuan-bantuan cek laboratorium di swasta seperti itu di luar itu. Jadi hanya murni susunya untuk saat ini. Ya, di angka 40 sampai 50 juta setiap bulannya yang harus kami
keluarkan. Itu kalau kita nominalkan kurang lebih sebesar itu, Pak Agus. Karena yang sistem yang kita bangun di sini kan kita gotong royong, Pak Agus, bersama-sama dengan keluarga masing-masing itu juga. Jadi ketika mereka memang masih memiliki kemampuan, misalkan di bulan ini mereka masih ada kemampuan untuk beli sendiri, ya kita himbau untuk dimanfaatkan kemampuannya itu, supaya nanti yang ada di kami bisa kita alihkan atau kita berikan ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jadi seperti itu, Pak Agus. Jadi mereka juga nggak boleh bergantung sepenuhnya dengan kami atau dengan donatur. Itu selalu kita tanamkan ke mereka supaya ya semua adil lah, Pak Agus. Semua jangan sampai yang benar-benar justru benar-benar yang membutuhkan malah nggak mendapat bantuan, kan kayak gitu, Pak Agus. Ya. Nah, tadi kan rata-rata kalau boleh dibilang pasien kan masih usia dini ya, Pak Tri, ya, sekitar 3 bulan, usia bulanan lah mungkin. Itu artinya ketika kemudian mereka harus ke Jakarta, berarti akan ada semacam konsekuensi bahwa paling tidak orang tuanya juga ikut ya, Pak Tri, ya. Oh ya, jadi misalkan mereka datang ke Jakarta, itu maksimal kita menghimbau maksimal memang 2 pendamping, Pak Agus. Bisa ayah ibunya, bisa ibu dengan saudaranya atau seperti itu. Jadi harus ada pendamping dari pihak keluarga. Rata-rata kedua orang tuanya, Pak Agus. Nah, itu juga kalau kita ngomongin anak-anak perjuangan ya, anak-anak gangguan hati kronis ini, karena pelayanannya tersentral di ibu kota, itu banyak sekali efeknya, bahasanya Pak Gus ya, efeknya, karena ketika mereka datang dari daerah ke Jakarta, itu banyak sekali yang mau nggak mau harus merelakan kehilangan pekerjaan seperti itu Pak Agus. Mungkin kalau untuk yang pegawai misalkan atau pegawai negeri mungkin masih memungkinkan, Pak Agus ya, nggak khawatir kehilangan pekerjaan. Nah, kalau si orang tua ini hanya sebatas buruh atau karyawan di perusahaan swasta, nah itu yang bisa dibilang saya katakan hampir sebagian besar itu harus meninggalkan pekerjaannya, Pak Agus. Karena mereka harus fokus mendampingi putra-putri mereka. Tapi tetap selagi masih bisa dipertahankan, kami selalu menghimbau untuk dipertahankan. Karena ya itu tadi, mereka akan tambah sulit ketika tidak ada lagi sumber penghasilannya, Pak Agus. Itu jadi kendala juga. Tapi kalau misalkan sudah tidak tersentral lagi pelayanannya, mungkin ya kendala tadi itu bisa bisa tidak terjadi bahkan. Maksudnya masyarakat juga tidak bertambah berat lah, Pak Agus, dalam memperjuangkan anak-anak ini. Tapi saat ini memang seperti itu fenomenanya, Pak Agus. Ya, itu mungkin pemerataan ya Pak Tri ya. Kalau selama ini di Jakarta, harapan Pak Tri nanti di daerah pun juga ada rumah singgah yang siap menjadi pendamping ya pasien-pasien yang ada di daerah tersebut ya. Sejauh ini sudah ada yang di daerah Pak Tri selain di Jakarta? Kalau di daerah masih sebatas sekretariat cabang ya Pak Gus ya. Jadi untuk rumah singgah yang di daerah memang kita belum adakan karena memang situasinya belum perlu diadakan, Pak Gus. Belum perlu karena masih tersentral tadi itu pengobatannya. Jadi peran rekan-rekan yang ada di daerah itu ya sama sih sebenarnya, tapi lebih kepada menjadi penerus kami yang ada di pusat, seperti itu Pak Agus. Mulai dari penyaluran bantuan, sosialisasi dan edukasi. Kalau untuk rumah singgah belum sampai seperti itu, kecuali desentralisasi udah berjalan, udah bisa. Misalkan Jawa Timur rumah sakitnya sudah membuka program pelayanan lagi, Jawa Tengah
Itu mungkin nggak menutup kemungkinan kita akan dirikan rumah singgah di daerah, Pak. Iya, iya. Baik, berarti bicara tentang rumah sakit tadi berarti seiring ya Pak tadi ya. Ketika fasilitas tersedia, maka rumah singgah juga harapannya menyusul ada juga di situ begitu ya. Kemudian tentang karena tadi tersentral di Jakarta, berarti dalam hal ini rumah sakit yang Maaf, menjadi Pak, suaranya terputus-putus. Terputus. Kedengar Pak? Iya. Halo, kedengar Pak? Suara saya kedengar nggak Pak? Iya ya, sinyalnya terputus di sini. Masih bisa? Iya, boleh diulangi Pak tadi pertanyaannya. Oh, iya. Soalnya nggak kedengar. Ya, tentang rumah sakit ya. Kalau di Jakarta rujukannya rumah sakit apa Pak tadi? Kalau di Jakarta rumah sakit rujukannya apa? Kalau untuk transplantasi hati hanya RSCM Pak. Dan lokasinya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan lokasinya berdekatan ya, Yayasan Rumah Satu Hati. Ya kebetulan kita rumah singgahnya ada di belakangnya rumah sakit sih. Memang kita nyari tempat yang sedekat mungkin bagus. Jadi ada tujuannya juga kenapa cari rumah singgah yang sedekat mungkin dengan rumah sakitnya. Jadi berhubungan dengan kondisi medisnya anak-anak itu sendiri bagus. Jadi itu anak-anak yang mengalami gangguan hati kronis itu yang ada seluruhnya ya Pak, itu kondisinya memang tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba pagi baik-baik saja, tiba-tiba siang atau sore bisa saja dia drop, mengalami penurunan, bahkan muntah darah, BAB darah. Jadi kita memang cari tempat yang sedekat mungkin dengan rumah sakitnya, supaya akses ketika kegawat daruratan mudah ditempuh gitu bagus. Oh iya. Dulu apakah dari pihak RSCM sendiri langsung terbuka menerima kondisi ini, kan tadi Pak Tri bilang ini penyakit langka ya? Apakah RSCM kemudian langsung terbuka atau memang ada perjuangan khusus untuk membuat mereka yakin dan kemudian akhirnya mau menerima untuk mengobati sakit seperti ini? Justru gini Pak Gus, justru kalau itu berhubungan dengan rujukan program JKN Pak Gus, ketika memang dari daerah sudah diperkirakan dan dari hasil pemeriksaan mengarah ke situ pasti dokter itu mengarahkannya langsung ke sini semuanya. Dan ketika sudah sampai di sini berarti artinya rumah sakit yang di daerah itu memang sudah nggak bisa menangani karena terhambat dari sarana dan prasarana tadi Pak Gus. Jadi ketika sudah dirujuk artinya ya yang di Jakarta misalkan ambil contoh RSCM ya mereka tetap menerima itu rujukan pasien itu. Kemudian setelah mereka menjalani pengobatan, hasil akhirnya bagaimana biasanya Pak Tri? Kalau mereka yang sembuh, kemudian bagaimana proses perawatan berikutnya? Dan mungkin barangkali ada yang, kalau saya lihat di Instagram, ada beberapa yang kemudian akhirnya harus berpulang. Itu kondisinya bagaimana dari Jakarta memulangkan pasien ke daerah terutama? Prosesnya seperti apa? Iya, jadi pengobatan optimal mereka itu kan transplantasi hati bagus. Nah, ketika dokter menyatakan ini dari hasil pemeriksaan yang dilakukan itu sudah sirosis, misalkan sirosis itu tingkat kerusakan yang sudah stadium akhir lah katakanlah seperti itu Pak ya. Artinya sama aja gagal hati itu pasti untuk menyelamatkannya hanya tindakan transplantasi hati saat ini. Nah, dokter akan menyampaikan itu ke keluarga, namun itu pun dikembalikan ke keluarga itu sendiri apakah mau ditempuh atau tidak. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan ya ketika misalkan kita baru terhubung dengan pasien yang ada di daerah. Ketika mereka bicara akan dirujuk ke Jakarta, jauh-jauh hari
Sebelum mereka berangkat sudah kita berikan informasi yang cukup, kita berikan edukasi yang cukup supaya mereka ketika berangkat ke Jakarta memang harus siap menjalani pengobatan anak sampai optimal. Optimalnya tadi itu Pak Agus, transplantasi hati. Jadi kalau ketika mereka nggak siap, kami bahkan menghimbau nggak usah berangkat ke Jakarta. Artinya kalau si keluarga nggak siap menempuh jalan itu sampai optimal, kan yang dibutuhkan hanya perawatan biasa Pak Agus. Nah itu bisa dilakukan di daerah kalau hanya perawatan biasa. Jadi kalian nggak usah berangkat ke Jakarta. Justru nanti akan mempersulit mereka sendiri kalau dari orang tua tidak ada kemauan untuk mencapai tahapan optimal transplantasi hati. Nah ketika sudah berangkat berarti artinya mereka harus siap menjalani itu. Semua yang berangkat ke Jakarta itu bisa dibilang sudah siap semua Pak Agus menjalani itu. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya sangat panjang. Sebelum operasi itu kadang bisa membutuhkan berbulan-bulan bahkan tahun Pak Agus. Untuk menegakkan diagnosa itu sendiri kadang tidak mudah. Jika pas gangguan hati kronisnya itu mengarah ke faktor mutasi genetik itu yang biasanya lama. Yang paling cepat tuh kalau atresia biliar untuk mendeteksinya. Nah, rata-rata atresia biliar itu anak-anak itu akan dilakukan operasi sebelum mereka mencapai usia 2 tahun. Semakin cepat, artinya gini, semakin cepat dilakukan operasi akan semakin bagus. Gitu. Jadi selama ini seperti apa sih? Ada yang usianya 8 bulan sudah dioperasi, bagus. Ada yang 2 tahun baru dioperasi karena kondisi anak kan sangat mempengaruhi untuk supaya bisa dikeluarkan rekomendasi itu. Misalkan gizinya tidak cukup, mau nggak mau harus nunggu cukup dulu, atau kondisinya sedang nggak stabil, masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan sama dokternya, itu harus diselesaikan dulu untuk supaya akhirnya mereka nanti mendapatkan rekomendasi maju operasi gitu Pak Gus. Pasca operasi itu pun panjang Pak Gus untuk si pasien dan keluarga ini harus standby dulu di Jakarta. Rata-rata setelah operasi itu ketika keluar dari perawatan mereka akan menjalani rawat jalan yang intens. Itu mereka harus masih standby di Jakarta 6 sampai 1 tahun pertama pasca operasi. Suara saya kedengar bagus nggak Pak? Dengar, ya. Ya. Baik, unstable. Bisa dengar Pak tadi? Suaranya putus-putus Pak. Ini terakhir jelas. Tadi pas Pak Agus bicara suaranya putus-putus nih. Sekarang bisa? Nah ini jelas lagi nih. Oh iya. Baik Pak, tadi kira-kira kendala yang dialami teman-teman di rumah singgah apa Pak? Tadi dalam hal ini pengurus, relawan? Kendalanya Pak? Iya. Kendala relawannya atau yang keluarga yang didampingi Pak? Terutama relawan, pengurus. Kalau kendalanya apa ya Pak? Kalau relawan itu mau nggak mau siap dengan segala resiko kan intinya kayak gitu. Iya. Kendalanya ya apa ya? Yang pasti kita sudah siap sih Pak. Misalkan kayak waktu kita itu sama saja menghibahkan waktu kami lah untuk mereka. Itu konsekuensi lah menurut saya ya Pak, bukan kendala ya, konsekuensi. Tapi kalau kendala yang berhubungan dengan para keluarga penyintas ya banyak Pak. Misalnya apa Pak Tri? Misalkan begini, kalau soal kebutuhan yang bersifat material itu mungkin walaupun kita ibaratnya berdarah masih bisa diupayakan ya Pak ya. Yeah. Tapi misalkan ambil contoh kendala yang biasanya cukup berat itu ketika si anak membutuhkan pengobatan optimalnya sampai transplantasi hati, tapi keluarga besar tidak mendukung Pak Agus, bahkan menentang misalkan. Nah ini kendala yang paling berat menurut kami yang selama ini terjadi dan sampai hari ini masih ada saja yang terjadi seperti itu. Nah itu yang justru paling berat. Bahkan ketika kami menjumpai seperti itu,
kasusnya misalkan, bahkan kami akan mendatangi si keluarga tersebut, keluarga besarnya, untuk memberikan informasi secara langsung, secara lebih detail, dengan tujuan supaya mereka memahami dulu. Tidak pernah terjadi, bahkan mereka banyak yang menolak kedatangan kami seperti itu. Kami dimarahin pun pernah seperti itu. Itu justru kendala yang selama ini kami rasakan berat, Pak Agus. Ya. Tapi seberat apapun itu tetap itulah resiko-resikonya kan, Pak Agus. Ya. Yang tadinya keluarga besar tidak mendukung, menentang, gimana caranya akhirnya mereka mau mendukung, dan akhirnya si cucunya atau anaknya bisa operasi dan selamat nyawanya. Itu juga hal-hal yang sering terjadi. Ada juga yang benar-benar menolak, sudah kita berikan informasi yang cukup, memberikan edukasi yang nggak kurang-kurang, masih saja menolak. Ya mau nggak mau kita kembalikan lagi ke keluarga, Pak Agus. Kita nggak boleh memaksakan kehendak masalahnya. Iya. Itu kendala yang paling berat, Pak Agus. Kalau kebutuhan material sih walaupun berat, kami yakin masih banyaklah orang-orang baik di luar sana, terutama salah satunya lah Pak Agus dan keluarga dan rekan-rekan lah. Seperti itu, Pak Agus. Iya. Baik. Oh, berarti ada kalau secara yang berhubungan dengan layanan, ya kendalanya ya karena masih tersentral ini ya. Ini masih. Baik, mungkin sebagai penutup barangkali Pak Tri, barangkali ada teman-teman orang baik katakanlah begitu yang ingin datang ke Rumah Singgah, kira-kira apakah ada mungkin bukan prosedur ya, mungkin ada saran, kemudian lokasi Rumah Singgah lebih tepatnya ada di mana, seperti itu, sama harapan Pak Tri terutama. Ya, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui keberadaan Rumah Singgah atau ingin mengenal lebih jauh langsung dengan anak-anak yang mengalami gangguan hati kronis, hati berat ini, bisa datang ke alamat Rumah Singgah kami, Pak Agus. Adanya di Jalan Kenari 2, nomor 177, Kelurahan Kenari. Tepatnya di belakang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sih, Pak Agus. Jadi kami sih selalu menghimbau ke semua orang-orang baik, setiap kali ingin misalkan ingin berkunjung, ingin melihat, itu tidak harus membawa sesuatu atau harus membawa bantuan. Jika memang niatannya hanya untuk menggali informasi seperti itu, silahkan datang. Jadi datang ke Rumah Singgah itu tidak harus membantu kami, Pak Agus, seperti itu. Iya, baik. Iya. Jadi kenalan dulu gitulah, Pak Agus. Oh iya, baik. Terbuka ya untuk siapapun. Terbuka untuk siapapun. Nah, kalau semenjak pandemi ini memang kita ada batasan-batasan tertentu, Pak. Misalkan jumlahnya tidak boleh terlalu banyak seperti itu. Terus pas datang ke Rumah Singgah harus dalam kondisi sehat, fit, seperti itu, Pak Agus. Oh, baik. Atau satu lagi, Pak Agus, mohon maaf. Ya. Untuk melihat kegiatan kami, anak-anak pejuang hati, bisa juga di Instagram harian kami, nama akunnya Rumah Singgah Pejuang Hati, Bagus. Oh iya. Itu bisa dilihat. Ya, baik yang secara langsung ataupun digital, dua itu ya. Iya. Baik. Mungkin ada kalimat terakhir, Pak, tadi harapan untuk teman-teman. Harapannya apa ya? Harapannya satu. Kami berharap pemerintah khususnya untuk lebih bisa fokus lagi dalam kasus ini, fenomena ini, sehingga terutama ya itu tadi, bagus kalau bisa yang pelayanan ini jangan hanya tersentral di ibu kota, supaya masyarakat lebih mudah lagi mengakses itu, Pak Agus. Paling itu saja sih, Pak Agus. Iya. Baik. Insya Allah cukup ya hari ini, Pak Tri. Sinyal terputus-putus masih bisa terhubung, tapi... Ya. Atau lain waktu disambung lagi boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Tri, atas waktunya hari ini. Semoga Pak Tri sehat, teman-teman relawan juga sehat di Rumah Singgah. Bapak dan Ibu, juga pasien juga senantiasa dimudahkan proses pengobatannya ya. Dan mudah-mudahan amin. Harapan Pak Tri tadi bisa terwujud
Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat langsung atau mungkin menonton video ini bisa minimal mereka jadi tahu tentang keberadaan rumah singgah itu saja. Terima kasih banyak Pak. Amin, amin, amin. Semoga sama-sama Pak Gus. Salam untuk keluarga dan tim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Pak Tri.